Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Bintang Kaisar Tanjung dan teman saya Kavita Azhari. Kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai sejarah abad Renaissance, dimulai dari awal munculnya hingga apa saja peninggalannya. Keep watching ya. Dalam sejarah, teman-teman mungkin mengenal seniman-seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci dari karyanya Mona Lisa dan The Last Supper. Atau mungkin Michelangelo dengan karyanya patung pahat yang diberi nama David. Atau teman-teman juga mungkin mengenal ilmuwan terkenal seperti Galileo Galilei atau penulis-penulis seperti Machiavelli dan Dante Alighieri. Semua tokoh-tokoh ini memiliki satu kesamaan, yaitu hidup dalam satu periode yang diberi nama zaman Renaissance. Selain itu, zaman ini juga dikenal dengan abad pembaharuan. Zaman Renaissance merupakan zaman peralihan sekaligus pergerakan budaya dari abad pertengahan ke zaman modern dalam sejarah di benua Eropa. Masih menjadi perdebatan panas mengenai apa yang menjadi pemicu terjadinya zaman Renaissance. Salah satu teori yang banyak didukung oleh sejarawan modern adalah migrasi dari para cendekiawan Yunani ke benua Eropa. Bagaimana bisa cendekiawan ini menyulut pergerakan budaya sebesar Renaissance? Apakah yang menyebabkan migrasi ini terjadi? Di abad ke-15, Konstantinopel adalah ibu kota dari Imperium Romawi Timur. Di abad tersebut, Romawi Timur sudah jauh dari masa kejayaannya. Apakah penyebabnya? Ada begitu banyak faktor seperti perebutan kekuasaan dan perang saudara yang tiada habisnya, wabah penyakit, dan kesalahan pengambilan kebijakan, yang semua itu berkontribusi melemahkan Romawi Timur dalam menghadapi masa-masa abad pertengahan yang penuh dengan berbagai konflik. Tahun 1204 Masehi, sekelompok pasukan perang salib menggunakan jasa Republik Venesia untuk menyeberang dan menjalankan misinya. Namun, karena pendanaan yang sangat terbatas, pasukan itu terpaksa harus menjalankan misi dari Enrico Dandolo untuk menjarah kota Konstantinopel. Sekalipun Romawi Timur bisa bangkit kembali, namun serangan itu bersamaan dengan wabah yang sedang menyerang telah membuat penduduk yang tinggal di Konstantinopel menjadi sangat berkurang. Tidak mengherankan jika pada tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed II. Di balik tragedi penjarahan dan kejatuhan kota Konstantinopel, terdapat beberapa dampak yang terjadi secara tidak langsung. Salah satunya, migrasi para cendekiawan Yunani menuju ke berbagai negara di benua Eropa. Sebagian besar dari cendekiawan ini memilih untuk bermigrasi ke Italia, khususnya ke kota Florence, di mana dari tempat asalnya, para cendekiawan ini membawa ilmu-ilmu zaman klasik yang hilang dari Eropa setelah jatuhnya Romawi Barat. Bersama dengan ilmu pengetahuannya, mereka termasuk yang memicu perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat di Eropa, khususnya dalam bidang filsafat politik dan linguistik. Studi bahasa Latin Yunani kuno juga semakin meningkat. Hal ini mendorong ditemukannya karya-karya dari zaman Romawi dan Yunani kuno yang sempat hilang, seperti karya dari Protagoras, Cicero, Plutarch, dan Tacitus. Perkembangan pesat ini memicu perkembangan budaya masyarakat dari seni, filsafat, politik, agama, dan teknologi. Dari Italia, revolusi ini mulai merambat ke negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Jerman. Walau demikian, pengaruh terbesar dari abad Renaissance mungkin adalah peralihan konsep budaya Eropa yang tadinya didominasi oleh ideologi hak ilahi monarki menjadi lebih mengarah kepada humanisme dan rasionalisme. Hal ini tidak terjadi secara serentak, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Konsep awal dari humanisme sendiri sebenarnya dapat dikatakan sebagai pengembangan konsep dari masa Yunani kuno, yaitu humanitas. Humanitas sendiri
sangat dipengaruhi oleh Yunani kuno. Bahkan, salah satu filsuf Yunani kuno yang bernama Protagoras pernah menjabarkannya dengan menyatakan, manusia adalah tolak ukur dari segala hal. Beberapa cendekiawan Yunani yang tercatat bermigrasi ke Italia adalah John Argyolopoulos dan Demetrios. Kedua tokoh tersebut seringkali diundang untuk mengajar di Florence, Padua, Milan, dan Roma. Renaissance adalah zaman yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Berbagai penemuan dan pikiran di zaman itu berhasil merubah sejarah untuk selama-lamanya. Dengan membangkitkan pemikiran dari zaman klasik, para pemimpin semakin memperdulikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dukungan nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk menjadi lebih maju. Keluarga Medici di bawah pimpinan Lorenzo de Medici tercatat berhasil mengembangkan kota Florence menjadi kota kebudayaan. Sedemikian baiknya, sampai-sampai membuat kotanya menjadi destinasi wisata para cendekiawan Yunani. Pada akhirnya, berbagai hasil inovasi dan pemikiran ini bukan hanya berguna bagi masyarakat di kota dan negaranya, melainkan juga berguna bagi masyarakat di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sampai ketemu di lain hari ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.